Hai, kita sambil nunggu Lili ya. Sebentar ya. Sebentar. Yes. Hai guys. Kita sambil nunggu Prilly. Apa kabar semuanya? Udah nggak sabar ya. Kurang lebih 1 jam kita bakal nonton episode 4-nya I Love You Silly. 1 minggu. Jujur gue udah nggak sabar juga pengen nonton episode 4-nya karena nggak sabar ya. Gantung banget gitu di episode 3. Apalagi udah nonton trailer episode 4 makin penasaran lagi gitu. Kira-kira episode 4 bakal ada apa nih? Um, Sambil nunggu Lili lagi, kita gimana? Gue mau nanya, kalian sehat-sehat aja kan? Wabah COVID di Indonesia, khususnya Jakarta, emang lagi naik, tapi bukan alasan kita buat untuk panik dan bersedih-sedih. Yang penting kalian tetap jaga protokol dan happy-happy biar imunnya tetap naik dan nggak sakit. Tadi gue baca beberapa DM kayak, Kak, buruan dong live, aku udah sampai bawa handphone ke toilet nih. Gemas. Kita sambil nunggu Lili ya. Kita ngobrol-ngobrol dong buat kalian yang mau bertanya. Seperti biasa ada di kolom question. Nanti kita akan tanya jawab sama Lili. Sambil menunggu Lili. Kak, sehat-sehat. Iya, kalian juga sehat-sehat. Dan hari Jumat ini cuacanya lagi oke banget loh. Gimana komentar kalian setelah nonton I Love You Silly episode 1-3? Gua pribadi beyond happy, lebih dari happy. Gue sesenang itu ngelihat episode 1-3 karena ternyata nempel gitu di kepala. Gue pribadi bahkan udah nonton ya apa uh, gue yang syuting I Love You Silly aja penasaran episode 4-nya kayak apa sih gitu. Lili, Lili mana nih? Coba guys panggil dong Prilly, Silly. Udah udah tahu belum kalian timnya siapa? Ada 6 loh. Ada timnya Jordi, timnya Jojo, atau timnya Rama, atau tim cewek-cewek, timnya Lili, tim Mira, atau timnya Gia. Karena 6-6-nya ini menarik banget ceritanya. Bukan cuma Jordi dan Lili. Terus mention dia mana sih? Pasti dia lagi dandan nih. Sekali lagi gue ngingetin kalau misalnya kalian mau bertanya, isi di question and answer, nanti kita jawab. Jordi dan Lili akan menjawab. Udah masuk belum sih Prilly? Belum ya? Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Namanya juga Lili.
Nah, yang buat yang penasaran sama lagunya Hujan, nanti kita tanyain ke Prilly ya. Tim Jordi mana nih tim yang lain? Di sini siapa yang udah berlangganan VIP? Karena kalau gue jadi kalian, gue nggak sabar untuk nonton episode. Itu dia, Prilly Latukonsina. Mari kita ajak dia. Ada yang jawab tim Jojo. Wah, berani-beraninya lu. Nggak apa-apa, Jojo juga baik banget orangnya. Hai. Hai, Cie pakai pink juga. Ping. Hai Lili, udah banyak yang nyariin nih dari tadi. Mana Lili, mana Lili. Kayaknya lu harus guys. pencet itu deh, pencet komennya biar nggak terlalu nutupin. Kayak dipencet gitu aja. Dipencet layarnya. Harus lo yang pencet deh kayaknya. Tetap nutupin. Udah kok ini. Udah pencet. Oh, di gue tetap nutupin gitu. Hai. Hai guys. How are you? How are you? I'm good. Excited banget gak episode 4? Excited banget sih, sumpah. Gue sampai tau gak? Gue sampai nge-cancel kerjaan hari ini karena gue pengen fokus nonton episode. Iya, jadi kan gue kemarin tuh last day syuting kan. Gue kemarin last day syuting. Congrats, terus udah selesai syutingnya. Keren. Alhamdulillah, sumpah. Bener-bener kayak akhirnya, aduh, itu susah banget. Sudah turun berat badan berapa? Soalnya kan cerita filmnya kan lumayan berat. Jadi gue tuh setiap hari menjalani syutingnya juga berat. Makanya pas kemarin last day itu kayak bener-bener senang banget. Terus harusnya hari ini tuh ada kerjaan. Terus gue cancel gara-gara enggak, aku soalnya pengen bangun siang dan abis itu sorenya pengen nonton I Love You Silly. Siapin energi buat nonton episode 4 ya. Iya, sumpah, karena bener-bener kayak sebenarnya 4 sampai 8 tuh ini bakalan intens banget sih. Kayak 1 sampai 3 kan masih gemes-gemes unyu-unyu kan. Iya, episode 4 tuh udah mulai nih. Iya. Episode 4, 5, 6, 7, 8 udah mulai kayak gini. 1 2 3 kan orang masih yang kayak gemes sama Lily, aduh gemes sama Jojo Jordi, aduh Mira kenapa ya? Dia kenapa sih kayak gitu? 1 2 3 tuh masih kayak gitu. Nah, 4 5 6 7 8 tuh udah yang mulai kayak emosi kita akan diubrak-abrik. Diaduk-aduk sih, lebih diaduk-aduk dan gua jamin kalian nonton bakal iya. Terus netes. Dan aku jamin apapun tebakan kalian soal misteri karakter I Love You Silly, nggak ada yang bener. Nggak akan ada yang bener karena bener-bener kalian nggak akan bener nebak endingnya tuh nggak akan bener. Setuju. Karena kita pun pas syuting, hah? Ceritanya gini? Iya. Gitu kan? Jadi for your information ya guys, pas kita syuting itu, kita belum nerima skenario sampai ending. Jadi pas kita mulai hari pertama syuting, kita itu baru nerima episode 2 episode. Terus pas kita udah syuting di tengah-tengah, baru episode 3 turun, terus episode 4 turun, episode 5 turun. Jadi memang bukan yang kayak kita udah tahu endingnya terus kita syuting. Jadi memang proses nulis skenario-nya berbarengan sama proses syuting. Dan kita semua itu alasannya nerima project ini ya karena skenario-nya belum jadi, tapi karena karakter kita dan karena Pamonti gak sih? Yes, setuju banget. Jadi karena kita suka karakter kita, walaupun kita nggak tahu endingnya kayak gimana, dan kita udah percaya penuh sama Pamonti kalau Pamonti nggak mungkin bikin series yang jelek gitu. Dia pasti akan bikin kita keren gitu. Makanya kita semangat banget syuting I Love You Silly. Dan akhirnya juga setiap harinya kita tuh kayak dapat surprise setiap skenario turun. Bener-bener tiap hari ada yang ulang tahun gitu ya surprise. Iya, bener-bener pas skenario turun, skenario episode 4 udah turun. Kita kayak Oke, bentar guys. Kita break dulu 15 menit baca ya. Iya, kita kayak oke guys, kita diem dulu, kita baca dulu. Diem dulu, fokus karena seru. Iya. Terus tiba-tiba episode 5 turun. Gue kayak demi apa woi, kayak gitu. Kita sampai kayak gitu. Pak, kok kepikiran sih Pak? Gitu kan? Iya, Pak, kok kepikiran sih Pak? Terus tiba-tiba pas episode 6 kayak kita yang kayak gitu. Sama ada satu adegan yang nggak ada di series manapun, adegan yang itu.
Parah. Nggak boleh Itu sebutin nggak lagi ada di sini. itu nggak ada di Ntar. series manapun. Aku udah cek di series Indonesia, di series luar negeri aku belum pernah nonton ada adegan itu. Mungkin ada ya Dan di series luar negeri, mungkin aku nggak nonton gitu. tapi di Tapi Indonesia belum ada sih kayaknya. iya, dan Pak Monty menciptakan adegan itu nggak nyontek kemana-mana. Emang dia kepikiran aja tiba-tiba pengen bikin adegan ini ya, gitu. Betul. Pak Monty orangnya full of surprise. Full of surprise. Sebenarnya terinspirasi sama apa yang gue pernah melakukan itu di dunia nyata sih, dan Pak Monty tahu. Jadi Pak Monty kayak, ya udah kita jadiin adegan aja, karena kan series ini emang harus pengennya relate sama penonton. Ya Betul. contoh adegan ngerokok yang ngerokok aja. Ya nggak sih? Ngerokok aja. Anak SMA, Marahnya anak juga SMA marah emang beneran banyak. kan, bukan yang marah Iya. dibuat-buat gitu. Iya, emang anak SMA banyak yang ngerokok, ya kan? Mm-mm, Jadi kayak adegan-adegan di I Love You Silly itu dibikin serealistis mungkin sih. Iya. Mungkin itu yang bikin akhirnya penonton tuh suka gitu. Karena terwakilkan kan. Iya, Tidak yang iya banget. disempurnakan gitu karakternya. Terus kayak gue banyak banget ya dapet DM gitu dari orang-orang yang aku nggak pernah nonton series Indonesia manapun, bener-bener nggak pernah tertarik sebelumnya nonton series Indonesia, nonton drakor doang. Tapi pas ngelihat trailer I Love You Silly dan ngelihat potongan-potongan adegannya, aku jadi pengen nonton. Dan akhirnya aku nonton sekarang. Aku udah sampai episode 3 dan dan I Love You Silly itu bisa ngurangin overthinking banget. Oh. Banget dan banyak juga yang nangis cuman karena nonton trailer ya. Iya. Gila Dan banget. banyak juga yang nangis cuma gara-gara nonton misalnya kayak Iya, adegan baru Lily trailer ulang kan, tahun. let's say trailer berapa menit gitu ya. Iya. Dan mereka Terus udah kayak, nangis. terus Lily Kalian ulang kebayang gak tahun. sih waktu kita syuting tuh nangisnya kayak apa, ngakaknya kayak apa, dan itu beneran gitu. Iya, Bukan makanya yang kita pas dibuat-buat. perpisahan aja bisa nangisnya sampai kayak Nangisnya lebay gila banget. gitu kan. Gila banget karena emang kita benar-benar ngerasain gimana I Love You Silly itu bisa benar-benar nyatu banget sama kita. Bahkan kita bisa kayak tersentil sama adegan-adegannya kayak gue gini, gue gini ya gitu loh. Karena saking relate-nya adegannya sama kita. Iya, bener-bener personal. Ngebawain karakternya tuh bahkan mengingatkan perasaan-perasaan yang beberapa tahun yang lalu kan. Kayak, oh waktu gue SMA tuh kayak gini, waktu gue cemburu tuh kayak gini, waktu gue posesif tuh kayak gini gitu kan. Oh, kalau gue, waktu gue bego tuh kayak gini ya. Waktu gue bego karena cinta tuh kayak gini. Banyak yang nanya loh, sebetulnya Lily dan Prilly tuh apa sih bedanya? Sekarang gue tanya sama lo. Kan lo kan udah melihat Prilly di berbagai macam personality ya, karena kita bareng-bareng. Lo ngelihat gue kalau gue lagi sama siapa, lo ngelihat gue kalau gue lagi manjanya kambuh, lo ngelihat gue kalau lagi nangis, dan lagi apa beda gue sama Lily? Gue nanya lu deh. Apa ya bedanya Lily dan Prilly? Mungkin satu yang langsung top up. Prilly itu independen, sedangkan Lily tidak sama sekali. Lily masih butuh Mira, masih butuh mamanya, bahkan masih butuh Jordi. Tapi Prilly in real life, dia nggak peduli orang sekitar siapa, gue bisa berdiri sendiri. I can do whatever I want, gitu kan. Iya sih. Tapi kalau persamaannya ada. Persamaannya apa? Sama-sama manja, sama-sama mau disayang. Iya sih. Kelinginya sama-sama persis banget. Prilly dan Lily yang kayak, itunya sama banget. Iya, itu gue banget sih. Itu Lily tuh gue banget pas bagian dia lagi manja-manja gitu ya. Sama perbedaannya mungkin Lily nggak bisa masak, Prilly bisa ya. Gue masak rendang sampai 6 kilo loh lebaran. Gila, waktu kita syuting, Prilly juga sempat masakin kan. Oh, enak gue masakin banget. apa ya? Waktu lebaran. Waktu lebaran itu semua lo yang masak. Lily nggak mungkin melakukan hal itu kayaknya. Asinnya doang yang dia tambahin. Iya, asinnya doang, nggak pakai ikan. Tapi gue tuh kenapa bisa relate banget sama Lily karena satu, gue manja sama kayak Lily. Dua, yang sama kayak yang gue dan Lily itu sama, naifnya. Lo tau kan, Jor, gue nggak pernah punya pikiran negatif sama orang, dan gue nggak pernah kayak nyari-nyari hal yang negatif di setiap kejadian. Lo selalu melihat sisi positifnya sama orang, tapi jadinya lo suka dimanfaatkan sama orang.
Iya, lu tahu banget kan? Kayak misalnya gue selalu ngomong kayak Ngerti. mungkin mungkin ini kali Jor, mungkin dia lagi Iya. kayak ini. Terus lu Iya, yang mungkin suka dia lagi marah. ini kali, lo nggak boleh kayak gitu dulu kali, kayak Li, enggak. Selalu yang kita Iya, yang kayak gitu. sampai lu yang suka marah, Pril, enggak. Lu nggak boleh Heeh. ngeliat orang tuh kayak gitu terus, Iya. enggak. Pri, Masa lo tuh sih? udah kayak gini, masa lo masih kayak gini sih, jangan mau. Kayak gitu, itu lo Iya, masih ya. naifnya Gue yang selalu suka kayak gitu, astaga. Nah, itu makanya gue bisa relate banget sama gimana Lili sama tuh Lili. ngeliat dunia dan gimana Lili tuh manja banget gitu. Karena walaupun gue anak Ya. pertama, bukan anak satu-satunya kayak Lili, cuma Mhm. gue juga dimanja banget sih sama bokap nyokap gue, kayak mereka selalu yang kayak treat me like a little girl, walaupun gue Iya. udah gue independen apa, tapi mereka tetap yang kayak Iya. sini sini sayang gitu-gitu. Lu tau lah papa gue Heeh. gimana kan kalau sama Iya, gue. apalagi waktu gue liat di Instastory lo syuting, mereka datang kayak semuanya ditutupin selimut. Iya, mereka datang cuma untuk bersihin penginapan gue Gemes, karena takut banyak gemes, virus. gemes, Nah, gemes, kalau lo, gemes. persamaan lo atau perbedaan lo sama Jordi di I Love You Silly apa? Perbedaan, menurut gue pribadi, Jordi in real life kayaknya tidak akan se anarkis atau se apa ya ekspresif Jordi di I Love You Silly, karena Jordi kan di I Love You Silly pasang badan kan, ada apapun langsung wah, ada apa langsung wah gitu, sedangkan gue yang kayak Ya. enggak, gue tuh orangnya cupu sebetulnya. Kalau ada apapun gue pikir dulu, gue olah dulu, gue harus ngapain ya. Tapi kalau Jordi di I Love You Silly langsung kan, orangnya refleks gitu, pasang Iya, kalau badan. lu tuh bukannya cupu, tapi lu udah dewasa aja. Lu Ya mungkin memikirkan itu. segala tindakan lo gitu. Jadi nggak yang kayak Iya. Jordi yang apa-apa main pukul, apa-apa main Uh-uh. impulsif, mau balapan. Ya lu pikirin Iya apa yang benar. depannya gitu kan. Jordi tuh nggak pikir panjang, sedangkan gue tuh pikir panjang banget. Beda umur kali ya, Jordi di I Love You Silly dan Jordi di nyata Sorry, kan beda kenapa ya? umur. Ada apa dengan umur? Ada apa dengan umur? Ingat Li, kita cuma beda 2 tahun, jadi you know. Ya tapi kan Lily di I Love You Silly 17 tahun, boy. Iya sih. Tapi gue penasaran gimana caranya lu untuk nge-recall masa-masa SMA. Karena kan kita sudah lama ya lulus SMA beberapa tahun lalu. Gua 10 tahun lalu malah SMA. Tapi kalau lu pribadi gimana cara Iya, nge-recall? Jor. Gue tuh kelahiran 2000 kan soalnya. 2000 banget. Kelihatan lu 2000 banget. Gimana? Mungkin karena gimana ya gue nge-recall-nya ya. Ya, gue tuh emang orangnya cepet banget nge-recall kan. Ya. Gue tuh orangnya cepet banget nge-recall memories yang ada di otak gue. Makanya itu gue cepet acting nangis, gue cepet acting ketawa karena ya when I remember Selain lo punya banyak kepribadian ya. kan gue multipolar ya. Multipolar. Gue tuh kayak cepet banget. Pokoknya okay, this is my secret. I have photographic memory. Makanya gue kalau ujian kenapa 100 mulu? Because I have photographic memories. Jadi when I see something, itu tuh ke-capture di otak gue, dan pas gue ujian, capturean itu muncul. Jadi gue tinggal isi aja gitu. Tapi apakah yang ke-capture itu visual atau tulisan atau gimana cara lo ngeliatnya? Can be both. Jadi gue bahkan bisa yang kayak misalnya gue mau inget masa SMA gue tuh kayak tinggal nge-rewind otak gue, terus I remember the first time I came in ke sekolah. Gue langsung ingat, gila, gue pertama kali waktu ke sekolah tuh gue pakai sepatu ini, gue pakai baju ini, gue pakai kunci. Serius? Sampai sepatu dan warna apa lu ingat? Gue bahkan inget scrunchie yang gue pakai. Oh my god. Jadi gue yang kayak gila, gue ingat banget waktu gue ke sekolah, gue pakai scrunchie warna biru. Terus rambut gue warnanya terang banget. Terus gue pakai bajunya gue makin percaya kalau lo OCD ya ternyata. Karena detail banget orangnya. Ya gue emang detail banget. Nah makanya di saat gue nge-recall masa SMA gue, itu gak susah buat gue. Karena gue inget gimana gue masuk ke sekolah. Terus gue inget juga pas gue pindah sekolah. Jadi gue pindah sekolah dari negeri ke homeschooling. Gue inget banget pertama kali gue datang ke homeschooling, gue pakai baju warna merah, kaos, celana jeans sama boots warna coklat. Gue inget banget karena dulu tuh gue suka banget pakai boots gitu karena gue suka gue suka film Camp Rock yang dulu tuh. Jadi
gue suka pakai boots gitu ke sekolah. Itu gue inget banget. And I remember I wore kacamata yang frame-nya coklat. Gue masih inget banget. Nah, jadi gue tuh pas Gila nge-recall sih. kayak gitu, gue tinggal inget aja kejadian ini kayak waktu gue SMA pas gue apa ya gitu. Terus kan Ngerti. Lili pertama kali pacaran pas di SMA kan. Lili Ya, pertama kali pacaran itu sama lu kan, iya sama sama siapa Jordi. nggak tahu gitu, Heeh. pas SMA. Nah, gue juga pertama kali pacaran SMA. Jadi kayak Bukan pas SMP nih, yakin lo nggak ingat waktu masa-masa SMP lo mungkin lo enggak, gue bener-bener punya pacaran cinta-cintaan? yang ditembak itu kayaknya, maksudnya gue pertama kali ditembak kayak Jordi nembak Lili di episode Iya. 3 itu Heeh. SMA sama kayak Lili kejadiannya, bener-bener Oke. SMA. Jadi kayak terus di trailer kan ada tuh yang Jordi ngomong gini, kalau gue jadi pacar lo cuma gue yang boleh ngejagain lo. Persis, pernah Dan juga. waktu gue SMA memang cowok-cowok tuh nggak tahu kenapa kayak Jordi ya, maksudnya posesif gitu. Karena Makanya gue makin hasrat ingin ini memiliki umur lo tuh kali tinggi ya. banget gitu. Kenapa? Hasrat ingin memilikinya tuh tinggi. Iya, makanya gue kayak gila, ini persis kayak kejadian gue waktu SMA. Si Jordi kan ngomong, pokoknya kalau gue jadi pacar lo cuma gue yang boleh jagain lo. Nah itu gue ngerasain banget waktu gue SMA. Karena kenapa ya cowok pada zaman SMA tuh rasa posesifnya tinggi banget ke pacarnya gitu. Karena umur segitu menurut gua di mana cowok-cowok ya khususnya ngerasa superior kan, karena wis gue udah gede, gue udah memasuki usia legal, pacar gue nih gue adalah bodyguardnya, gue bisa bertanggung jawab gitu. Iya, jadi ketika punya pacar nggak boleh gitu. Pasti kan rata-rata usia segitu putusnya karena ya jalan sama temen cowoknya, cemburu gak jelas gitu kan. Atau posesif gak jelas, padahal kalau posesif kita gak pikir lagi ya, jelas di umur kita sekarang, gila, ngapain sih dulu kayak gitu, ngapain iya, sih bener. cemburu gara-gara ini. Dan bener. apa ya kira-kira yang menyebabkan Jordi mukul Jojo di trailer? Udah gitu mukulnya, udah gitu kasar banget lagi. Gitu. Pokoknya di episode 4 kalian akan mulai tahu lagi karakter Jordi nih ternyata orangnya kayak gini. Oh, Jojo tuh ternyata berkembang lagi nih karakternya. Jojo tuh nggak baik-baik banget lagi. Ya nggak sih? Gue sebagai Jordi ngomongnya ya. Kalau gue SMA, gue akan suka sama cowok-cowok kayak Jordi. Tapi kalau sekarang, kenapa tuh kalau boleh tahu? Jordi dia lebih silly ya. Iya. Sekarang gue udah umur mau 25 ya. I need carinya Jojo in my life, ngerti gak sih? Yang Jojo tenang. Tim Jojo ya, benar. Yang tenang, yang gak petakilan sana sini, yang gak emosian, ya kan? Karena hidup saya sudah penuh dengan liku-liku, jangan ditambahin ya. Sekarang yang aman-aman aja ya. Nah, tapi lo sendiri gimana? Kan kalau lo nge-recall masa SMA lo gimana? Nge-recall masa SMA gua lebih ke sering-sering hangout sama kalian sih, karena karena kita muda ya. Kalian semua kan masih titik nih, masih umurnya masih Ajil masih 20 gitu kan. Saya masih 23 tahun sama Anda ya. Terus kan kalau bercanda pasti yang ngomonginnya yang sekarang aja gitu. Sedangkan kalau gua tuh ngomongnya udah yang kayak menabung apa segala macam. Jadi nge-recall-nya tinggal ngobrol sama kalian aja udah, gue udah berasa anak-anak. Terus serius, jadi less jadi nggak stres gitu karena omongannya ya udah seru-seruan aja, bercanda-bercandaan. Tapi obrolan gue lumayan agak stressful loh kalau kita ngobrol berdua. Ketika gue sama lu, baru obrolan kita jadi lebih berat. Baru obrolannya hidup ya, say. Ingat gak kita ya? di rooftop rumah sakit? Oh iya, rooftop rumah sakit, kita nangis, gue yang kayak udah. Ingat banget kita berdua curhat-curhatan gitu ya tentang hidup, tentang bagaimana kita mencintai dan ingin dicintai seperti apa. Betul. Aduh, hidup. Ini gue mau bacain pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ya? Iya. Dari lu bisa milih pertanyaan nggak, Li? Bisa. Coba, lo oh pilih, my God. gue pilih. Ada yang bilang, nyanyi lagu hujan dong. Iya, gue juga baru paling atas langsung itu lagi. Coba mungkin bisa diinfokan dari Ibu. Jadi, lagu hujan itu adalah lagu yang
akan ada di dalam film Kukira Kau Rumah, film kita berdua yang aku produserin. Betul. Terus akhirnya karena ada adegan nyanyi, ya udah kenapa nggak lagu hujan aja gitu. Betul. Dan itu Gimana bukan sih cuma rasanya? lagu Gue itu lupa ya. deh. Ada banyak lagu nanti ya di Kukira Kau Rumah ya. Iya dong. Kenapa sih harus tangis minggu sekali? Kayak pijakannya WTV kalau tangis minggu sekali. Kita sih maunya tiap hari ya. Kita sih mau tiap hari. Mana ya pertanyaan yang seru? Ya ini nanyanya spoiler, happy ending apa Iya, happy ending? jangan nanya episode yang belum tayang dong. Kira-kira sampai berapa episode? Ini kayak nggak apa-apa dijawab ya. Iya, sampai 8. Nih, ada pertanyaan nih. Apa? Tapi gue nggak bisa iniin, gue cuma bisa like doang. Nih, apa tuh? dari Putri Puput, menurut kalian karakter yang paling kalian suka itu siapa? Karakter yang paling kita suka selain karakter kita? Selain karakter kita ya. Pak Monty kurang asem deh, lihat komennya. Mana? Prilly pacarnya. Prilly pacarnya suka datang ke lokasi gak? Kayaknya saya tidak bisa menjawab itu. Kayaknya yang bisa menjawab adalah dirimu sendiri ya. Pak Monty nggak usah nyari gara-gara ya Pak ya. Ingat Pak, ini live bukan di dalam grup, oke? Selain karakter kita berdua, karakter yang kita suka siapa? Gue suka sama karakternya Mira. Karena menurut gue, takut salah ngomong. Karena gue suka. Hati-hati, iya. Karena ada misteri loh di balik karakter Mira loh. Karena gue suka cara dia ngeprotek Lily, itu tidak biasa. Bagaimana cara dia melihat kehidupan juga tidak biasa, dan menurut gue Shanina berhasil banget ngebawain itu. Gitu. Kalau lo? Gia, kenapa tuh? Gia, karena followersnya banyak? Gue suka banget sama cewek yang bisa berantem. Kayak gue suka banget kayak, terus Gia itu feminis sama kayak gue. Ingat gak dialog dia ke Noval, dialog dia ke Rama, yang dia bilang gini, kenapa emang kalau cewek ngalahin cowok nggak boleh? Ini tuh bukan setuju banget ya. Pertengahan, ini udah tahun 2021. Dan itu gue banget sih, kayak emang kenapa kalau cewek ngalahin cowok? Emang kenapa kalau cewek lebih unggul dari cowok di bagian yang cowok? Sekarang semuanya rata. Iya, misalnya kayak balap motor kan biasanya dilakuin sama cowok. Ya terus kenapa kalau cewek mau ngelakuin dan cewek lebih unggul gitu kan? Iya. Gue suka banget sih. Gue suka banget sama karakter. Udah gue munculin. Gue mau tau respon lo. Apaan? Mana? Itu, Kak, waktu pertama kali baca scene mesti ciuman di kolam renang, gimana responnya? Nggak muncul di gue. Nggak muncul? Nggak muncul di gue. Pertama gue kayak ketawa dulu kali ya gue. Kenapa ketawa? Ayo. Nggak tahu, gue ketawa aja karena kayak karakter Lily. Gue nggak kebayang kalau gue akan beradegan ciuman dengan karakter Lily gitu loh. Karena kan Lily karakternya yang kayak anak kecil. Kayak menye-menye gitu ya. Polos gitu. Baby kan. banget. Ada adegan ciuman. Tapi kan adegan ciuman itu bukan adegan ciuman. Iya, itu kan. Iya, Lily itu sebenarnya ngasih nafas buatan ke Jordi kan. Iya. Iya, jadi kayak oke. Jadi kayak oke. Terus gue ngomong kayak, berarti si Jordi ini agak cupu ya, dia nggak bisa nahan nafas lama-lama di akhir ya, sampai harus. Karena kan yang hobi berenang Lily. Iya, yang hobi berenang gue ya. Jadi kayak ya udah gue yang gue pikirin ini sih, ngap gaya gue ciuman di dalam air, gue nggak bisa nahan nafas lama-lama. Kalau gue pas pertama kali tahu ada scene ini dan ditaruh di opening, gue langsung, hah? Opening udah kissing scene underwater gitu, langsung kaget. Ternyata pas baca, karena ada motivasi lain, bukan yang karena suka-suka ciuman gitu, nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya Pak Monty itu udah ingetin gue kayak waktu gue ditawarin kalau di Silly.
real nanti kayaknya bakalan ada 2 atau 3 kali adegan kissing scene deh. Hmm. Terus gue posisinya gue lagi makan, terus gue kayak serius Lili ciuman gitu. Iya, tapi ternyata cuma satu kan, karena memang ya Lili tuh bahagianya dia deket-deketan sama Jordi aja udah bahagia gitu, jadi nggak perlu ciuman juga dia udah bahagia. Iya. Nih, ada pertanyaan lagi, muncul nggak sih? Nggak ya? Di gue nggak muncul, coba lo bacain aja. Ada fun fact apa waktu syuting I Love You Silly? Banyak banget sih, salah satu fun fact-nya kan yang gue udah share yang underwater itu. Iya. Nah, yang kedua itu adalah yang pas adegan makan coklat. Yang adegan si Lili nawarin ke Mira. Jadi itu pas adegannya belum selesai, sempet ke-cut gara-gara Bang Wendy Astradanya ketawa. Terus Pak Monty marah banget kayak, lo kenapa sih ketawa? Prilly tuh jangan di-cut dulu karena pasti dia ntar improv nggak jelas gitu, jangan lo cut dulu. Terus si Wendy udah keburu nge-cut gara-gara dia nggak nahan ketawa. Akhirnya sama Pak Monty, gue nggak mau tahu, pokoknya ulang sekali lagi, semuanya tahan ketawanya karena bener-bener kru nggak ada yang bisa tahan ketawa pas adegan makan coklat itu. Tapi emang scene coklat itu gue melihat sisi lo lagi yang dia bisa kayak gini. Dan gue tuh yang pas nonton gue yang kayak, ih kok gue ngunyahnya nyebelin dia yang kayak iya enggak. Dan itu improvan gue aja kan, gue nawarin ke si Mira gara-gara nggak di-cut gitu. Terus gue iya. Jadi awalnya gue improv karena gue kemakan plastik coklatnya, dan itu beneran kemakan. Jadi dan itu beneran kemakan plastiknya. Terus karena belum di-cut ya gue dialogin, aduh kemakan plastiknya gitu kan, enak. Enak juga kan dalam hati gue, enak juga. Terus dalam hati gue, Pak Monty nggak ngekat. Itu kebiasaan Pak Monty, ketika lo improve dan improve-nya bagus bakal dilanjutin tuh sampai nggak di-cut tuh. Terus gue karena gue bingung, jadi gue cuma ngeliatin si Mira doang. Abis itu gue tawarin coklat aja yang bekas gue. Jadi kayak itu. Dan itu Mira juga beberapa kali nggak bisa nahan ketawa kan? Iya, dia juga beberapa kali ketawa, sama gue juga beberapa kali ketawa sama kelakuan gue sendiri. Jadi kayak sama kayak waktu adegan kita di ruang kepala sekolah yang dihukum rame-rame. Wah, itu udah tayangan ya? Udah. Sumpah itu apa? Pecah, itu kita nggak ada yang bisa kalau misalnya kalian lihat ada pas adegan itu kita pada ketawa, itu sebenarnya ketawa beneran dan nggak di-cut sama Pak Monty. Itu dan kita nggak disuruh ketawa, tapi memang ketawa. Iya, dan surprisingly dimasukin ya sama Pak Monty ya di adegan yang nggak dipotong. Ada satu adegan yang Jordi nyenggol Rama yang kayak lu nggak usah ketawa, itu beneran. Kayak iya, itu beneran kita ketawa, nggak ketahan soalnya karena dan sama Pak Monty tuh didiemin aja. Gitu. Apalagi lagu himnenya itu nggak ada sebetulnya guys. Itu juga ada di skenario, itu ngarang aja Garuda Oman. Nggak ada, itu keluar dari Kak Ogi. Kita tuh anak gemas, Garuda Emas. Yoi, gemas banget. Lawannya Anus, jadi gemas melawan Anus. Kayak kok bisa Anus melawan gemas? Kita anak-anak Garuda Maksudnya anak Nusa Mulia gitu. Anak Nusa Mulia, anak Nusa Mulia. Kita jawab satu pertanyaan lagi kali ya sebelum kita mengakhiri live ini, karena kita karena kalian udah harus siapin cemilan untuk nonton episode 4. Gue sampai nobar lagi hari ini. Gue bakalan nobar sama mama gue, papa Please, gue, live report gue. Ini dong ekspresi orang tua lo, karena kemarin lucu banget ngelihat bokap lo ketawa yang nasi goreng. Gue sampai undang yang bisa datang ke rumah untuk nobar I Love You Silly. Siapa yang bisa? Ayo kita nobar. Pertanyaan apa lagi ya? Ini baik banget. Pilih satu terbaik. Ntar bakalan ada season 2 nggak? Nah, tuh. Aduh, gue sih berharap ini sampai season 7 ya. Wah, gila sih. Ini mana ya? Favorit scene pasti udah kita sebutin lah ya. Mana ya? Udah berapa kali?
Ini gue sambil mau ngingetin deh, kalau ternyata di WeTV itu bisa nonton bareng. Jadi Oh kalian iya. bisa nonton. Iya, gue juga baru tahu. Apa ya istilahnya sebentar. Oh, jadi kayak Hmm, kita lo buka WeTV, terus gue buka WeTV, terus iya. kita kayak Jadi nonton bareng. dari handphone terus kalian bisa chat gitu kayaknya. Terus Jadi bisa kayak wah gila bisa ini call, gitu. video call juga gak? Biar Iya, ngeliat apa ya ekspresi namanya tadi masing-masing. tuh? Gue liat contekan dulu, Li. Lewat aja. Ada siapa? Oh, du. Ya udah lewat, mau ke kamar mandi kan? Lewat. Ini gue. Ada kameranya, aku tutup kameranya. Ini aku tutup. Raja. Oh, Ini Raja, hai Raja. nggak usah lewat kolong gila. Ini ditutup, astaga. Oh, gue mau Apa? ngingetin. Gue kesel banget. Keselnya tuh di sini nih. Kayak ketika ada yang membajak I Love You Sally. Sumpah sih, guys. Kalau kalian Rasanya gue, nonton I Love waduh, You, iya. Kalau kalian nonton I Love You Silly bajakan, itu mempengaruhi ranking kita di WeTV. Kalau misalnya yang nonton ya. bajakan lebih banyak daripada yang nonton di WeTV, itu mempengaruhi ranking kita. Dan kalau misalnya Mhm. di WeTV-nya kita view-nya nggak bagus, kita nggak, jangan harap kita bakalan ada season 2, season 3 deh. Kalau kalian nggak bisa Iya, ngehargain series kita yang sekarang gitu. Terus iya, yang gue bingung, kenapa mereka nonton bajakan di saat nonton gratisan di WeTV di tempat yang bener tuh bisa? exactly. Gue nggak habis pikir. Maksudnya kayak, oke mungkin nonton bajakan karena mahal. Ini gratis, cuy. Ini Dan gratis. Dan gini ya, dan gue nggak lebih susah. nggak ngerti lagi. Gue lebih nggak ngerti lagi. Kalau orang nonton bajakan, oke, itu bener-bener nggak bisa gue ampunin banget. Tapi yang bener-bener paling gue nggak bisa ampunin adalah yang ngebajak. Banget Kayak itu. gue tuh sampai nanya, emang tuh apa namanya keuntungannya dia nge-record I Love You Iya, Silly, terus dia masukin ke aplikasi lain tuh emang mereka dapat duit ya? Terus katanya tuh iya. nggak dapat duit karena yang Emang nonton enggak, bajakan juga makanya tujuannya gratis. apa gitu. Gue Iya, nggak ngerti tujuannya apa. ya, jadi gue bingung, nggak dapet duit, nggak dapet privilege apa-apa, tapi ngebajak karya orang, gue nggak ngerti sih. Bener. Jadi Nah kayak, terus tuh, tapi apa? jadi kayak gue mau ngasih tahu kalau di WeTV itu kalian bisa nonton I Love You Silly gratis, benar-benar gratis. Kalian tinggal tunggu tiap Jumat jam 6 sore. Dan kalau kalian pengen punya privilege nonton 2 episode lebih awal, itu kalian VIP, tapi VIP kita juga murah banget. Ada promo Murah banget. yang gue kayak, ini masih affordable banget kok, 25.000 Iya. 3 bulan guys. Jadi Bayangin 25.000 nggak ada 3 bulan, alasan lagi buat 25.000 nonton tuh kayak bajakan. tadi gue habis beli yogurt 50.000 harganya untuk makan Iya, sekali. Nah ini kalian langganan WeTV 25.000 3 bulan, kalian bukan cuma bisa makanya nonton I Love You Silly doang, tapi kalian bisa nonton semua seri-seri yang ada di WeTV. Jadi nggak ada ruginya sama sekali daripada kalian nonton sama bajakan. sekali nggak Karena ada. kalau Dan kalian nonton bajakan, itu sama aja kalian membunuh industri kita. iya, Kita kalian udah menghancurkan kita industri lagi kita. pandemi gini guys, kita lagi pandemi gini, kita nggak dapat pemasukan dari bioskop karena bioskop tutup. Jadi benar-benar Mhm. kita bisa bergerak, kita bisa berkarya itu dengan adanya OTT company atau digital platform kayak WeTV dan yang lain-lain gitu, iFlix gitu. Yes, Terus kalau kalian ngebajak karya kita, ya itu sama aja kalian ngebunuh industri kita. Kalian pengen kan dapat hiburan dari kita? Selama pandemi ini pengen dong kita bisa menghasilkan seri-seri yang berkualitas. Tapi kalau kalian nonton bajakan, jangan harap lah kita bakalan benar, produksi series orang benar. kita aja udah dibajak karyanya sama kalian dan akhirnya kita jadi mati karyanya gara-gara kalian gitu. Setuju. Dan gue salut banget sama teman-teman semua nih yang ada di sini. Gue yakin setiap ada yang ngebajak, mereka nge-report ke kita. Misalnya nge-DM dan gimana. Dan ketika ada yang nge-report, kita langsung report ke tim WeTV. Dan dari tim WeTV-nya juga melakukan tindakan pasti. Karena memang balik lagi nggak ada untungnya juga buat para pembajak. Kalian mau cari apa, viewers kalian banyak pun kalian nggak akan dapat uang gitu. Iya. Terus Dan kayak kita udah kasih ini gratis.
gratis. Iya, kalian pengen Indonesia bisa maju, maju dong Indonesia kayak drakor, bagus-bagus seriesnya ya. Tapi lu pas Iya, nonton bajakan nih iya. sama aja nggak bisa. Jangan harap kita bakal berkarya yang bagus yang berkualitas kalau kalian nontonnya masih bajakan, karena kalian sama aja ngebunuh industri kita gitu. Banget. Kita bisa bagus juga karena kalian gitu, karena kalian nontonnya juga sesuai dengan tempatnya gitu, bukan membajakan. Karena kalau bajakan juga, kitanya hancur cuy. Iya, makanya Jadi nggak sekarang ditonton, rating rendah. Ya udah baik. kalian download WeTV. Di sana lagi ada promo 25.000 3 bulan. Terus Ya, juga ternyata di WeTV udah ada fitur baru di mana kalian bisa nonton bareng. Jadi ya kalau misalnya namanya kalian Kombar. Kombar namanya. Soalnya kan Ya, sekarang kan ya karena COVID lagi tinggi lagi, jadi kan sebisa mungkin kita di yes. rumah. Tapi kalau kalian Ya, ngerasa kesepian gitu nonton sendiri, ya kalian bisa pakai fitur nonton baru bareng di di WeTV. WeTV, yaitu Kombar. Kalian bisa nonton bareng, Ya, jadi nontonnya nggak berasa sendiri. Terus kan di yes. WeTV juga kalian sambil nonton bisa sambil komen. Nah, bisa tuh kalian komen-komen supaya kalian bisa kayak Iya. ngelihat flying Siapa komennya. jagoan Terus kalian? Kalian tim siapa? uh, Tim siapa? Lebih ngobrol-ngobrol seru. sama yang lain juga. Jadi kayak banyak banget fitur-fitur Betul. menarik di TV. Tinggal kalian downloadnya gratis. Terus kalau mau nonton Ya, gratis juga bisa. Kalau mau nonton ya. gratis itu kalian perlunya cuma tinggal tunggu tiap Jumat jam 6 sore. Tapi kalau kalian Ya. gak sabar pengen nonton 2 episode lebih dulu ya tinggal kalian VIP Yes. 25.000 3 bulan. Kalau kalian aku Ya. cuma pengen nonton I Love You Silly di WeTV. Jadi aku sayang kalau VIP. Ya udah VIP-nya yang 3 bulan aja, yang 25.000. Iya, Karena kan WeTV betul. sayangnya 2 bulan kan. Jadi Iya, ya 2 udah bulan. kalian bisa VIP selama 3 bulan gitu untuk nonton I Love You Silly aja kalau kalian nggak mau VIP Yoi. selamanya gitu. Benar. Jadi gimana nih? Udah pada ready belum episode 4? Pokoknya kalian harus siapin mental kalian ya nonton episode 4 ini. Dari trailer Gue udah mau siap-siap nih, gue udah pengen banget. turunin cemilan ke bawah karena gue pengen nonton Yes. sama keluarga barengan Yes. sama yang lain. Jadi kita akan keluarnya tuh tiap hari Jumat jam 6, 18.00. Yes. Itu akan keluar satu episode. Jadi kita selama 2 bulan ke depan bakal nemenin kalian di WeTV dan iFlix. Yes, bener banget. Tentunya. Dan terima kasih banget ya buat antusiasnya karena gue ngelihat viewers kita di TikTok kayak Keren. editan video kita Keren. di TikTok tuh melebihi 70 juta views loh. Parah. Nah, Meme-meme yang kalian bikin juga semuanya bagus-bagus. Iya, jadi meme-meme yang kalian bikin, terus video-video editan di TikTok tuh melebihi 70 juta views. Terus juga kita nomor 1, sempat trending di Twitter juga. Jadi terima kasih untuk kalian yang udah ngasih apresiasi yang luar biasa. Karena gue senang dari I Love You Silly, tau gak apa? Apa? Yang nonton bukan kalangan dari fanbase aja, tapi semua kalangan nonton. Semua umur loh, banyak banget. Iya, karena gue banyak aku ibu beranak 4 gitu. Iya, gue banyak banget ngeliat review di Twitter kayak gue gak ngefans sama siapapun di I Love You Silly, tapi gue nonton karena gue suka banget sama ceritanya dan gue suka banget sama karakternya. Terus banyak juga yang DM gue di Instagram, mereka bahkan gak follow gue, tapi mereka yang kayak aku bukan followers kamu, bukan fans kamu, tapi karena I Love You Silly aku jadi suka banget sama Lily gitu. Jadi gue seneng banget karena yang nonton I Love You Silly ini bener-bener orang yang pengen menikmati ceritanya, bukannya cuma karena idolanya main di situ. Iya, bukan karena yang main cakep-cakep, bukan karena apa, tapi ceritanya karakternya. Iya, mereka kehook sama itu. Bukan karena mereka shiperin kita, pokoknya Pili sama Jordi harus jodoh, enggak yang kayak gitu. Tapi mereka yang kayak menikmati karya kita, bukan menikmati. Berarti euforianya, keseruannya, dan pesannya tuh sampai. Karena itu kan tujuan dari kita membuat film kan. Iya, tujuannya memang orang menikmati karya ya, bukannya sibuk sama personal life pemain-pemainnya gitu. Jadi ya, Oke guys, 15 menit lagi. Yes, aku mau siap-siap. Siap-siap cemilan, siap-siap tisu, siap-siap ajak teman kalian yang jauh, yang dekat, standby di handphone, standby di TV buat nonton episode 4 I Love You Silly. 15 menitan lagi nih. Yes, kalau gitu kita akhiri lagi kita ya hari ini ya. Yes, thank you yang udah ada di sini. Sampai ketemu di episode 4. Thank you so much. Makasih ya semuanya. Jangan nonton bajakan. Bye Lily. Dadah. I love you Silly. I love you Jordi. Gemas. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.